hubungan baik sesama orang NU. Jadi kalau ada orang NU, apalagi seorang profesor, doktor, sahabatnya Gus Dur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, gimana? beberapa hari yang lalu Slankers sendiri sudah berkampanye dengan Ganjar Mahfud MD dan juga ada ketua PDI yaitu Megawati. Gus sendiri melihatnya gimana, antusias masyarakat meledak? meledak. Selamat dan sukses untuk Pak Ganjar dan guru kami Prof. Mahfud MD, yang mana mendapatkan amunisi baru, yaitu Mas Abdi dan kawan-kawan atau yang dikenal dengan sebutan grup band Slang. Dari awal saya sudah menyampaikan waktu saya datang ke Potlot ya, sambil bawa keripik, pisang Ganjarista, kacang Ganjarista, hasil daripada UMKM yang kami bina. Jadi waktu itu kan saya sampaikan, siapapun capresnya tidak mendahului takdir Allah. Kalau sudah Slang menyatakan dukungan, maka insya Allah dialah yang akan menjadi pemenang. Kabul. Ya kan begitu, kabul. Kenapa? Karena Slang ini musisinya idealis. Sampai Mas Abdi itu kan mengundurkan diri. Nggak penting jabatan. Yang penting adalah bagaimana Indonesia dipimpin oleh orang baik, dipimpin oleh orang yang teruji dan terbukti gitu loh. Nah, Pak Ganjar Prof. Mahfud ini adalah perpaduan nasionalis dan religius, seperti yang disampaikan oleh Mbak Maimun Juber. Jadi Indonesia ini nggak bisa dipimpin oleh seorang nasionalis seperti 02 misalnya, atau religius seperti 01. Jadi harus nasionalis dan religius gitu loh. Nah, kolaborasi yang bagus ini, dan bukan berarti nasionalis religius tapi isinya kosong, tidak. 03 ini wapresnya itu, aduh, ini seandainya minum apa STM itu ada STMJ, nah, ada jahenya gitu lah. Prof. Mahfud itu kan selain orangnya berpengalaman, terus kemudian juga pernah di legislatif, eksekutif, yudikatif gitu loh, dan punya nyali, punya keberanian. Makanya ketika teman-teman Slang mendukung sampai Bu Mega, kan saya sudah memprediksi Bu Mega itu nggak pernah loh selama ini, beliau itu kan kalau pidato selalu duduk. Itu hampir setelah pidato Bu Mega saking bahagianya gitu loh, lihat para Slanker, terus kemudian dukungan musisi yang idealis, ada Mas Butet, ada Cak Lontong, semua seniman-seniman yang idealis itu gabung di 03. Ini semua atas kehendak Allah semua gitu loh. Dan saya yakin proses pencalonan Pak Ganjar bersama tokoh NU ini adalah proses natural, proses alamiah, memang itu muncul dari rakyat untuk rakyat gitu loh. Coba dibandingkan dengan proses 01, proses 02. 01 ada pengkhianatan, betul nggak? Waktu itu kepada Pak SBY. Terlepas prosesnya bagaimanapun, yang pasti ada yang tersakiti. Apalagi proses 02. Sebelumnya sudah kampanye kemana-mana untuk menangkan PDI, menangkan Pak Ganjar, terutama yang disampaikan oleh yang kemarin bikin ulah di acara debat itu kan. Nah, tapi kalau proses 03 ini, proses pencapresannya, itu tidak ada yang disakiti gitu loh. Jadi 4 partai ini betul-betul tulus, kompak, tidak ada politik dagang sapi dan lain-lain. Oke. Balik lagi Pus Ganjar sendiri dari sisi apa sih? Iya, di politik itu Mas, ada kaidah bolo sewu kurang, mungso siji kakean. Bahasa Indonesianya di politik itu punya kawan 1000 itu kurang Mas. Musuh 1 itu kebanyakan. Nah sekarang kita punya bolo namanya Slang gitu loh.
Nah, Slanker itu di tiap provinsi dia punya penggemar-penggemar fanatik. Tidak hanya Slanker. Kita, ustadz-ustadz, gus-gus, terus kemudian aktivis-aktivis NU itu kalau slang main, bernyanyi, saya masih ingat lagunya. Lagunya yang begini. Aku nggak mau menjadi setan yang menakutimu. Loh kan keren itu kan. Jadi lagunya itu memang sindiran-sindirun yang sangat masuk ke reluk hati gitu loh. Nah, ketika musik itu dituangkan di ranah politik, nah itu menjadi menarik, menjadi edukasi. Terus ada kan judul yang terbaru kan anak setan tuh kan. Nggak tahu siapa setannya, siapa yang jadi anak setannya, wallahu a'lam, biarkan masyarakat itu sendiri yang akan menilai. Yang pasti saya tidak mendahului kehendak Allah. Insya Allah saya yakin deh yang akan didukung slang dialah pemenangnya. Oke, untuk nanti rencananya kan ke depan pasti kampanye itu berjalan dengan banyak tempatnya. Nanti juga akan bertempatan di kampungnya Gus sendiri. Oh iya, di Jawa Timur. Dimana Gus sendiri juga akan saya ini kan ada keripik stok itu tinggal 500 sampai 600. Ya mudah-mudahan aja nggak berbenturan dengan pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya ini kan ternak sapi, ternak kambing, terus kemudian ada proyek kecil-kecilan. Kalau istri sih ada usaha di Kediri ya, di Rawon Bidadari. Yang pasti kalau nomor 03, kalau orang baik ini menang, saya sudah nadar sama istri saya akan memberikan voucher gratis selama 3 hari. Jadi karena yang menang nomor 3, jadi makannya gratis selama 3 hari. Cukup mengatakan saya orangnya Ganjar Mahfud, itu sudah gratis. Oke, pro kontra kan banyak yang juga bilang orang yang milih Gama itu orang yang cerdas. Justru gimana nih? Iya, memang kan gini kan. Makanya saya bilang nggak perlu sebenarnya istikharah mencari pemimpin Indonesia ini, mencari capres cawapres, nggak perlu istikharah. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan melalui apa? Melalui rekam jejak, gitu loh. Nah, kemarin kan juga tak sampaikan sama seperti ketika kita GPS nih, kita mau ke Rawon Bidadari Kediri, ngetik nih GPS, kan sudah ada jalurnya tuh. Oh ini buntu gangnya, oh kalau belok sini ke tol. Lah ngapain istikharah? Rekam jejak 01 ada, rekam jejak 02 ada, rekam jejak 03 ada. Nah pilihlah yang terbaik, bukan istikharah lagi, tapi munajat kepada Allah, agar orang yang kita pilih, yang kita katakan sebagai orang baik, yang kita katakan sebagai yang terbaik, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dan jujur aja ya, relawan-relawan 03 ini memang sampai saya pernah menghadiri undangan kader Gus Dur ya, deklarasi itu. Ada tulisannya tanpa bisaroh, tanpa transportasi, itu yang datang 99 kiai, coba bayangkan. Jadi sudah nggak mikir apa sih sembako, apa sih uang, nggak ada nilainya. Nilai terpenting karena ini kan Indonesia ini kan luas, banyak suku, banyak golongan. Kalau tidak dipimpin oleh orang yang berpengalaman betul dan teruji betul, ini membahayakan bagi perjalanan bangsa Indonesia, apalagi menuju Indonesia emas gitu loh. Itu ya. Kan kampanye masih ada lagi dah. Aduh. Kan kampanye banyak. Insya Allah maju Gama di 2024. Apa sih keinginan dari Gus sendiri? Nah, keinginan saya untuk Pak Ganjar, saya WA-an sama Pak Ganjar. Saya WA, beliau alhamdulillah selalu balas, kadang walaupun telat tapi kami memaklumi, kami memahami. Dan kami tidak pernah minta bantuan kepada Pak Ganjar. Kenapa? Orang baik tidak boleh dia berjalan sendirian. Nah, kita yang punya misalnya apa yang harus diberikan kepada masyarakat, ya sudah, tanpa Pak Ganjar harus tahu. Itu yang benar relawan. Nah, alhamdulillah kami mempraktekkan itu. Kami juga pernah menggratiskan selama 1 bulan di Rawon Bidadari untuk pendukungnya Pak Ganjar saat itu tanggal 19 November sampai 19 Desember.
Nah, karena guru-guru kami ini mengajarkan kalau kita ketemu orang baik, apalagi saya Nahdiyin. Di Nahdiyin itu ada ajaran namanya ukhuwah Nahdiyah, hubungan baik sesama orang NU. Jadi kalau ada orang NU, apalagi seorang profesor, doktor, sahabatnya Gus Dur, tokoh NU punya gawe misalnya, tanpa perlu diminta, maka kita wajib dan harus untuk membantu dia. Apalagi saya orang Madura. Nah, di Madura itu kulturnya ada manten nggak diundang pun, kalau itu ada saudara kita itu datang. Dan bagaimana acara itu sukses. Alhamdulillah saya di Jakarta ketemu orang jual bebek Madura, terus soto ayam Madura, sate Madura, tukang parkir Madura. Alhamdulillah mereka masif, ya deremah. Wong adanya Prof Mahfud orang Madura gitu katanya. Tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Saya seneng gitu. Bukan persoalan Madura harus milih Madura, bukan persoalan itu. Tapi memang Prof Mahfud itu memang orangnya bersih dan berani gitu loh. Jadi makanya Pak Mahfud di Sumatera Utara diterima, di komunitas mahasiswa diterima, Pak Ganjar juga diterima tanpa yang namanya transport, bisaro dan lain-lain. Beliau ini antusiasme tinggi gitu loh. Mudah-mudahan ikhtiar teman-teman, termasuk relawan-relawan yang berjuang, bersusah payah, keringat, kadang-kadang mengeluarkan kocek. Kemarin juga ada yang ngasih kopi gratis sehari itu 1.000. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Bagian dari ibadah adalah ketika kita mampu memilih dan mengajak saudara-saudara kita untuk memilih orang baik, untuk memilih orang yang bersih, baik bersih dari KKN, bersih dari korupsi, bersih dari persoalan hukum, dan itu ada di Ganjar Pranowo. Untuk Bang Ipan Syu ini, ya salam metal. Oh iya, ini. Gimana? Ngomong? Tidak usah. Ikuti beliau. Jadi ini sekarang saya resmi di BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Di bawah leadernya adalah beliau. Selain memang beliau sebagai leader Nahdiyin United dan komunitas yang lain. Komunitas yang lain. Izin dikit, Bang Ipan Syu komentari soal slang udah pas nggak dia mendukung seorang Ganjar Mahfud? Slang kan identik aliran musik yang empiris. Nyata kan gitu kan, dan memang karena beliau memang alirannya itu nyata, maka nggak salah memang memilih paslon yang memang dua-duanya itu jejak ininya nyata, karyanya nyata, jejak digitalnya nyata, semua serba baik dua ini, yaitu antara gabungan antara merah dan putih, yaitu merah itu Pak Ganjar, putih golongan santri itu adalah Pak Mahfud MD. Itulah Indonesia. Tapi antusias gitu ya? Melihatnya di Bandung itu meledak merah semua gimana? Iya, luar biasa. Biasanya Bandung kan identik selama ini kan Gama itu kan katanya minim. Ternyata bisa, sejak adanya slang itu bisa merubah keadaan. Amin, amin. Jadi Bandung betul-betul lautan Gama gitu loh. Ganjar Prof Mahfud. Ganjar Mahfud. Gitu. Gus, soal Mahfud MD juga tadi juga banyak netizen dan atau komentarnya dia akan keluar dari Menhan. Akan mengundurkan diri. Nah, gimana nih? Sebenarnya kalau berbicara mengundurkan diri ya pasti sudah dihitung lah sama beliau. Nah ini kan mau debat terakhir nih kan. Nah memang lebih pas ya kalau menurut kami agar supaya Prof Mahfud itu ilmunya keluar semua, jurusnya keluar semua, ya memang harus mundur dari Menko Polhukam agar supaya tidak wopaku, agar bisa mengkritisi apa yang selama ini banyak kekurangan dari pemerintah sekarang gitu. Sebenarnya saya mau ngomong banyak ya tentang Pak Jokowi, sedih saya tidak menjadi contoh yang baik dalam membangun demokrasi. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, yakin sama Allah bahwa orang baik insya Allah akan terpilih.